Bayangkan, seorang anak yang selalu diledek karena hobinya memancing di sungai, dianggap buang-buang waktu, bahkan ayahnya sendiri sering berkata, hobi itu tak ada gunanya. Sementara kakaknya terus dipuji karena pintar di sekolah, Rehan hanya bisa menunduk menahan sakit hati. Tapi siapa sangka, justru dari kail dan sungai sederhana itu, nasib Rehan berubah jadi miliarder. Sebelum kita lanjutkan kisah inspiratif ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian di bawah. Semoga yang mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan keberkahan hidup oleh Allah Ta'ala. Amin. Angin sore menyisir pucuk ilalang di tepi sungai, membawa bau lumpur yang akrab bagi Rehan sejak kecil. Air beriak pelan, memantulkan langit jingga yang retak oleh berkas burung pulang ke sarang. Di tangannya, seutas senar tipis menegang, ujungnya bergoyang pelan seolah ada yang menyentuh dari dasar air. Rehan menahan napas. Ia hafal getaran itu. Bukan ranting yang tersangkut, bukan arus yang menipu. Itu ada nyawa yang sedang menarik dari bawah. Ia menggeser posisi, lututnya tenggelam sedikit di lumpur, mata menyorot penuh harap. Dari kejauhan, suara lelaki yang sudah ia hafal kadar dinginnya menerjang seperti angin kering. Suara ayah, memanggil, menyuruh pulang, mendesis kecewa. Menegaskan untuk kesekian kali bahwa senja bukan waktunya memancing, melainkan menghitung rumus dan menghafal definisi. Nama kakak disebut, seperti selalu, sebagai penanda standar yang tak pernah bisa dijangkau. Rehan menelan ludah, genggamannya tak goyah. Senar bergetar lagi. Ia menarik perlahan, sehalus mungkin, mengatur tekanan agar kail tidak lepas. Dalam benaknya, ia berbisik kepada diri sendiri bahwa kesabaran adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti sungai. Ikan melonjak memecah permukaan, sisiknya berkilau sesaat, lalu jatuh kembali membasahi muka Rehan. Tawa kecil lolos begitu saja. Ia mengangkat hasil tangkapan itu dengan mata berbinar, memandangi garis tubuh yang licin dan hidup. Barangkali untuk orang lain, hanya seekor ikan dari sungai yang sama. Bagi Rehan, itu semacam sapaan hangat yang menegaskan bahwa ia tidak salah menaruh cinta. Malam turun cepat. Di rumah, aroma nasi mengepul menyambut. Di ruang tengah, ayah duduk bersandar, menatap buku rapor kakak dengan bibir yang naik sebelah. Sementara ibu menaruh lauk di atas meja sembari sesekali melirik Rehan. Ada cemas yang ditahan oleh senyum tipis. Kakak menyampaikan rencana ikut olimpiade lagi, disambut pujian yang panjang. Rehan menarik kursi, duduk, dan diam. Ia mendengar kalimat demi kalimat tentang masa depan cerah, beasiswa, dan bangga keluarga. Lalu namanya datang seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan air. Bukan sebagai pujian, melainkan sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh ditiru. Rehan mengangguk saja. Ia tak membantah. Ia tahu, setiap bantahan akan menjadi gelombang yang menggulung halus dan kembali memantul ke dirinya. Selesai makan, ia mencuci piring sambil menatap tapak tangannya yang kasar oleh senar dan kail. Di kepalanya, sungai kembali saling memanggil. Bukan karena membangkang, tetapi karena di sanalah ia bisa bernapas panjang tanpa satupun kalimat yang menusuk. Di kamar sempitnya, lampu bohlam redup menggantung. Ada ponsel murahan yang ia beli dari hasil menjual beberapa set pancing lama. Layarnya retak seperti sarang laba-laba di sudut jendela. Namun kamera belakangnya masih cukup untuk menangkap gerak air dan kilau sisik. Rehan membuka aplikasi yang 3 bulan terakhir sering ia pelototi, menonton nelayan yang tertawa di atas perahu, mendengar suara air memukul lambung, melihat komentar yang panjang seperti arus deras. Ia memperhatikan bukan saja umpan yang dipakai, melainkan juga cara bercerita, cara menyapa, cara menahan jeda agar penonton tak beranjak. Di kertas bekas, ia menulis judul-judul pendek. Mancing di arus deras. Umpan cacing sungai pedalaman. Rahasia spot belakang tikungan. Tulisannya rapi, teratur, seperti aliran yang ia hafal titik-titik pusarannya. Lalu ia berdiri, meraih tas kecil yang berisi ponsel, tripod sederhana dari kayu yang ia paku sendiri, senter,
dan 2 gulung senar cadangan. Ia keluar pelan, menghindari decit pintu. Ibu muncul di ambang, menatap anak bungsunya dengan mata yang sejuk namun lelah. "Pulang hati-hati, nak," bisik ibu, suaranya serak yang mengandung doa. Rehan mengangguk dan tersenyum. Ia tidak pandai berkata-kata, jadi senyumnya ditahan agak lama agar pesan sayang itu sampai. Ia menuruni halaman, melewati pagar kayu, dan kembali menyatu dengan jalan setapak yang mengarah ke sungai. Di tepian air, ia menancapkan tripod kayu. Ponsel disangga karet gelang. Senter diikat di dahan rendah, mengirim lingkaran cahaya pada permukaan air yang berkilau samar. Jangkrik bersahut-sahut, sesekali dipecah oleh bunyi air yang memukul batu. Rehan memencet tombol rekam. Wajahnya tidak banyak bicara. Kamera fokus pada tangan, pada tali, pada cara ia menabur umpan, pada gerak yang ia pelajari dari ratusan senja. Ia bercerita pelan, menjelaskan arus, bebatuan, dan alasan kenapa malam ini ia memilih umpan cacing yang diambil di bawah pot pepaya. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun jujur. Tak lama, ada sentakan. Ujung joran menekuk halus. Rehan menahan, memberi jeda, lalu menarik. Air terbelah. Seekor ikan menari di udara sesaat sebelum jatuh kembali. Ia membiarkan kamera menangkap semuanya. Lampu senter memantulkan kilau yang membuat sisik terlihat seperti serpihan perak. Di ujung rekaman, ada tawa kecil yang lepas tanpa rencana. Tawa yang hanya bisa diberikan sungai. Suara knalpot memecah keheningan. Cahaya lampu motor menyapu semak, lalu berhenti di belakang Rehan. Ayah turun, menatap ponsel yang merekam, menatap tripod kayu yang dikerjakan dengan kesungguhan, lalu menatap anaknya. Hening yang rapuh menggantung sebentar. Ayah melangkah mendekat. Rehan bersiap menerima apapun yang datang. Teguran. Bentakan. Kata-kata yang selama ini terus berdetak dalam kepalanya seperti jam rusak yang tak bisa dimatikan. Kali ini, yang keluar hanya kalimat pendek yang terdengar tajam. "Besok kau berhenti. Kau ikut les. Kau jangan memalukan keluarga." Suara itu tidak naik, tetapi dinginnya seperti air yang tiba-tiba naik sampai dada. Rehan menelan kekesalan yang naik ke tenggorokan. Ia mematikan rekaman, meletakkan ponsel ke tas, dan menarik napas panjang. Ayah kembali ke motor, menyalakan mesin, meninggalkan bau bensin yang kental di udara. Lampu menjauh, lalu hilang di balik tikungan. Rehan tetap di situ. Sungai kembali ke napasnya yang biasa. Ia duduk di batu yang agak lebar, menatap gelembung kecil yang muncul dan pecah. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang selama ini sulit ditemukan di rumah. Diam yang tidak menyakitkan. Dalam diam itu, ia mengeluarkan ponsel, menyalakan kembali, memutar rekaman barusan. Gambar goyah, audio kadang tertelan jangkrik. Namun momen ikan meloncat terabadikan dengan jujur. Ada kejujuran yang tidak bisa diajarkan buku manapun. Ia membuka aplikasi, mengetik judul yang sudah ia rancang. Mancing malam di arus deras sungai kampung. Umpan cacing. Hasilnya bikin kaget. Tangannya bergetar kecil saat menambahkan deskripsi dan beberapa tag. Ia tidak menambahkan musik atau efek yang berlebihan. Hanya sunyi sungai, suara nafas, dan riak air. Ia tekan unggah. Bar pemrosesan berjalan pelan seperti perahu yang melawan arus. 15%, 32%, 68%, 97%. Selesai. Di langit, bintang menaburkan cahaya pucat. Rehan mematikan senter. Gelap menutup lingkaran yang tadi diterangi, menyisakan gemerisik dedaunan. Ia berdiri, merapikan barang, lalu pulang dengan langkah ringan yang anehnya tidak terasa seperti kekalahan. Di gerbang rumah, lampu teras menyala temaram. Ibu masih duduk di kursi bambu, kantuk menggantung di kelopak. Rehan mendekat, mencium punggung tangan itu, dan berbisik bahwa semuanya baik. Ibu mengangguk, mengusap kepala Rehan.
Semoga rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Semoga Allah memudahkan. Doa itu meluncur lembut, menutup pekat malam seperti selimut hangat. Di kamar, ponsel diletakkan di sisi bantal. Ada satu notifikasi kecil yang muncul, membuat layar berpendar sekejap, lalu padam lagi. Rehan memejamkan mata, tubuhnya merebah. Namun di kepalanya sungai masih mengalir. Ia tertidur dengan napas yang panjang dan tenang. Menjelang subuh, ayam berkokok memecahkan sisa gelap. Rehan terbangun oleh getar halus di bawah bantal. Sekilas ia pikir mimpi. Namun getar kedua menyusul, disusul bunyi pendek yang ia kenal dari video lain yang pernah ia tonton. Ia meraih ponsel. Di layar, angka kecil di samping ikon lonceng bertambah. Komentar baru. Seseorang menulis singkat bahwa momen ikan meloncat tadi bikin merinding. Notifikasi berikutnya menyebut cara melempar umpan Rehan terlihat halus. Lalu satu lagi, satu lagi, satu lagi. Getarannya menjadi irama yang mengisi kamar sempit itu, merangkai pagi dengan nada yang belum pernah singgah sebelumnya. Rehan duduk tegak. Ia tidak melompat. Ia tidak bersorak. Ia hanya menatap layar yang terus hidup dengan wajah yang perlahan hangat. Di luar jendela, langit memucat. Dari dapur, bunyi panci beradu dengan sendok. Di ruang tengah, suara ayah terdengar memberi arah kepada kakak soal catatan pelajaran. Semua masih sama seperti kemarin. Namun di telapak tangan Rehan, ada arus baru yang mulai bergerak. Arus yang lahir dari senyap sungai, dari getar senar, dari keputusan kecil yang ia ambil di malam paling sepi. Ia bangkit, menata ranjang, mencuci muka, lalu memeluk tas kecilnya. Ia tidak berniat berdebat dengan siapapun pagi ini. Ia hanya ingin pergi ke sekolah. Lalu sepulangnya nanti, saat senja kembali menggentarkan dedaunan, ia akan turun ke sungai lagi. Kamera akan menatap air. Tangan akan bekerja. Kata-kata akan dibentuk perlahan. Setenang arus yang menyimpan tenaga di kedalamannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rehan berjalan ke halaman dengan langkah yang punya arah. Pagi itu, kelas dipenuhi riuh suara murid yang baru datang. Bau kapur tulis bercampur dengan debu kipas angin tua yang berputar malas di langit-langit. Rehan duduk di bangkunya, meletakkan tas di samping, lalu menunduk menyalin catatan pelajaran kemarin. Namun sayup-sayup ia masih bisa mendengar bisik-bisik dari beberapa teman di belakang. Itu si Rehan. Hobinya cuma mancing. Nanti paling-paling kerjanya jadi tukang jual ikan di pasar. Ucap salah seorang teman dengan nada mengejek. Tawa kecil menyusul. Rehan pura-pura tidak dengar. Meski jantungnya berdegup lebih cepat. Tangannya menekan pensil lebih keras hingga ujungnya patah. Ia menarik napas panjang. Mencoba menahan perasaan yang berkecamuk. Guru masuk. Kelas tenang. Pelajaran dimulai. Kakaknya, yang kebetulan satu sekolah dan dikenal pintar, sering disebut-sebut di hadapan kelas lain sebagai murid teladan. Nama kakaknya jadi semacam pembanding abadi. Bahkan guru matematika pernah tanpa sadar menyinggung. Rehan, coba belajar sama kakakmu. Masa adiknya nilainya selalu di bawah? Kata-kata itu menusuk seperti duri halus. Tidak menyakitkan sekali, tapi terasa terus-menerus. Hari itu berlanjut hingga bel pulang berbunyi. Rehan menuruni tangga sekolah dengan langkah berat. Di halaman, ia melihat kakaknya dikerumuni teman-teman, dibicarakan soal lomba olimpiade yang akan datang. Sementara ia hanya berjalan melewati kerumunan, seakan tak terlihat. Namun di balik rasa terasing itu, ada satu hal yang selalu menunggu dengan setia, sungai. Sore itu, ia kembali menuju tepian air. Tripod kayu masih kokoh tertancap di tanah lembab. Ia meletakkan ponsel, memeriksa sisa baterai, lalu menyalakan kamera. Kali ini ia berbicara sedikit lebih jelas, mencoba menjelaskan dengan nada percaya diri meski masih kikuk. Teman-teman, ini spot baru yang saya temukan. Arusnya agak deras. Jadi umpannya harus lebih berat. Suaranya terdengar agak bergetar, tapi di ujung kalimat ada tekad yang tumbuh. Senja menebarkan cahaya keemasan di permukaan air.
Seekor ikan besar menggigit umpan, membuat senar bergetar hebat. Rehan menahan dengan penuh tenaga. Tubuhnya ikut tertarik ke depan. Kamera menangkap semua momen itu. Wajahnya yang tegang, tangan yang kokoh, dan akhirnya teriakan kecil penuh kemenangan saat ikan berhasil diangkat. Ia mengakhiri rekaman dengan senyum lebar yang jarang ia tunjukkan di rumah. Saat malam tiba, ia mengunggah video itu lagi. Kali ini ia tak hanya menulis judul seadanya, tetapi memberi sedikit sentuhan. Mancing sore dapat ikan besar. Spot rahasia di sungai kampung. Esoknya, saat bangun tidur, notifikasi di ponselnya bertambah lebih banyak dari sebelumnya. Komentar mengalir. Ada yang memuji tekniknya, ada yang penasaran dengan lokasi, ada juga yang sekadar menulis. Mantap bro, terus berkarya. Rehan menatap layar lama sekali. Bibirnya bergetar, matanya memanas, bukan karena sedih, tetapi karena ada rasa baru yang lahir. Ia tidak sendirian. Ada orang-orang di luar sana yang melihat nilai dari apa yang selama ini dianggap tidak berguna. Di rumah, ayah belum tahu. Ayah masih dengan suara kerasnya, menuntut ia belajar lebih giat. Namun diam-diam, di balik dinding kamar kecil, Rehan mulai menyalakan api yang selama ini ditahan. Ia sadar, ejekan yang datang dari luar justru menjadi bensin. Ia tidak akan padam hanya karena kata-kata orang. Ia akan terus merekam, terus bercerita, hingga suatu hari nanti dunia melihat apa yang ia cintai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia berbisik pada dirinya sendiri dengan suara tegas. Aku tidak akan berhenti. Pagi buta, udara masih basah oleh embun. Rehan bangun lebih awal dari biasanya. Di kamar sempit itu, ponsel retaknya kembali bergetar, menandakan komentar baru terus berdatangan. Ia menyalakan layar, membaca satu persatu. Ada yang menulis, suaranya adem, bro. Terasa kayak ikut duduk di pinggir sungai. Ada pula yang berkata, lanjutkan kontenmu, jangan berhenti. Aku suka ketenangan videomu. Kalimat-kalimat itu seakan menjadi bahan bakar yang mengisi dada Rehan. Ia bergegas menyiapkan peralatan sekolah, namun tas kecil berisi tripod kayu, kail, dan ponsel juga tak ketinggalan. Itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Saat ia melangkah keluar rumah, ayah masih duduk di teras, mengunyah sirih sambil melirik tajam. Ingat, pulang sekolah langsung belajar. Jangan kau buang-buang waktu di sungai lagi, ujarnya dingin. Rehan hanya menunduk, bibirnya mengunci rapat. Ia tahu percuma menjawab. Sekolah berjalan biasa. Deretan pelajaran, guratan kapur di papan tulis, dan suara tawa teman-teman yang seolah menertawakan dirinya. Namun di benak Rehan, hanya ada satu hal, rencana merekam sore ini. Saat bel pulang berbunyi, ia berlari ke rumah, berganti pakaian, lalu menuju sungai tanpa menunggu. Di tepi air, matahari mulai turun perlahan. Warna oranye membakar langit. Rehan menancapkan tripod kayu, memastikan posisi kamera menghadap tepat ke arus yang berputar. Ia menyalakan rekaman, lalu duduk dengan wajah menghadap lensa. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini saya coba umpan baru. Cacing tanah yang saya gali di belakang rumah. Katanya ikan di spot ini suka sekali. Suara Rehan terdengar lebih jelas daripada kemarin. Ia mulai berani menyapa, meski masih kaku. Tiba-tiba senar bergerak. Joran menekuk tajam. Ia panik sejenak, tapi cepat menahan, menarik perlahan dengan tubuh condong ke belakang. Kamera merekam detik-detik dramatis saat ikan berukuran lebih besar dari biasanya meloncat memecah air, memercikan cahaya senja yang keemasan. Alhamdulillah, dapat lagi, seru Rehan spontan, tawa lepas mengikutinya. Video itu diunggah malam harinya. Judulnya ia tulis lebih berani, mancing sore di sungai kampung, ikan besar bikin joran hampir patah. Ia menambahkan sedikit keterangan di deskripsi tentang teknik umpan yang dipakai. Setelah menekan tombol unggah, ia menunggu dengan jantung berdegup kencang. Beberapa jam kemudian, notifikasi tak berhenti berbunyi. Jumlah tayangan naik lebih cepat dari 2 video sebelumnya.
Komentar berdatangan dari orang-orang yang bahkan tak ia kenal. Mantap bro, aku suka suasana videonya. Terus upload ya, aku tunggu episode berikutnya. Ada pula yang meminta ia memperlihatkan jenis umpan secara detail. Di kamar, Rehan terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Hobi yang selama ini dicibir kini dilihat orang lain sebagai sesuatu yang bernilai. Ia menggenggam ponsel itu seperti menggenggam masa depan. Namun, dunia nyata tak serta-merta berubah. Saat makan malam, ayah tetap membandingkan dirinya dengan kakak. Kakakmu sudah dipanggil guru untuk persiapan Olimpiade. Kau kapan mau bawa prestasi, Han? Jangan hanya tahu pergi ke sungai. Kata-kata itu kembali menusuk. Kakak hanya diam. Ibu mencoba mengalihkan dengan menyuruh semua makan. Rehan menunduk, tidak membalas. Tapi di hatinya api makin menyala. Malam itu, ia duduk lagi di depan ponsel, menonton videonya sendiri. Ia perhatikan bagian yang goyah, suara yang tenggelam oleh jangkrik, dan pencahayaan yang kurang. Ia mencatat kekurangannya, bertekad memperbaiki sedikit demi sedikit. Ia mulai membaca artikel tentang cara membuat konten lebih menarik, meski dengan alat sederhana. Hari-hari berikutnya, ia terus konsisten. Sepulang sekolah, langsung menuju sungai. Kadang hujan turun, membuatnya basah kuyup, tapi ia tetap merekam. Kadang umpan tidak disambar, hanya ada senyap panjang, tapi ia tetap membiarkan kamera menyala, merekam keheningan itu sebagai bagian dari cerita. Dan anehnya, justru penonton mulai menyukai bagian-bagian senyap itu. Komentar demi komentar datang. Bro, aku suka banget suasana sunyinya. Rasanya damai. Ada yang berkata, aku kerja di kota, tiap lihat videomu serasa pulang kampung. Rehan tertegun. Ia tak pernah menyangka apa yang baginya biasa saja, bagi orang lain bisa berarti begitu besar. Perlahan, jumlah penonton bertambah. Channel kecilnya mulai punya pengikut setia. Ia memberi nama sederhana, Sungai Kampung Rehan. Angka subscriber yang awalnya hanya puluhan, kini merayap ke ratusan. Suatu malam, ketika ia memeriksa kembali, notifikasi berbeda muncul, channelnya memenuhi syarat monetisasi. Rehan hampir tak percaya. Ia membaca ulang, memastikan matanya tidak salah. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Dengan tangan bergetar, ia mengisi semua data yang diminta. Hari-hari berikutnya, ia tak sabar melihat perkembangan. Dan benar saja, dari video-videonya yang sederhana, mulai masuk penghasilan meski kecil. Saat pertama kali melihat nominal itu, Rehan terdiam lama. Tidak besar, tapi nyata. Uang hasil dari sungai, dari pancing, dari hobinya yang selama ini direndahkan. Keesokan harinya, ia membeli sebungkus jajanan untuk adik-adik kecil di sekitar rumah, tanpa banyak bicara. Mereka tertawa senang, sementara Rehan hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, ini baru permulaan. Namun, perjalanan baru saja dimulai. Ia sadar, jalan di depannya masih panjang. Ayah masih belum tahu apa yang sedang ia bangun. Ejekan dari teman-teman sekolah belum berhenti. Tapi kini, setiap kali senar pancingnya bergetar, setiap kali kamera menangkap kilau ikan, Rehan tahu bahwa ia sedang menulis babak baru dalam hidupnya. Babak yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dan malam itu, ketika ia menutup mata di kamar kecil dengan ponsel di sisi bantal, ia berbisik pelan. Ya Allah, jangan biarkan aku berhenti di sini. Biar aku buktikan bahwa sungai ini bisa jadi jalanku menuju masa depan. Getaran notifikasi kembali berbunyi, mengiringinya masuk ke dalam tidur yang penuh harapan. Sebuah dunia baru sudah terbuka lebar, hanya dari layar kecil di tangannya. Malam itu, hujan turun deras, menimpa atap seng rumah Rehan dengan suara berisik yang tak henti. Angin menggoyangkan dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding kamar sempitnya. Ponsel retaknya terus menyala dengan notifikasi yang bertubi-tubi. Video terbarunya, yang merekam saat ia hampir tercebur ke sungai karena ikan besar menarik kail,
tiba-tiba melonjak jumlah penonton. Dalam hitungan jam, ribuan tayangan masuk, komentar membanjir, dan subscriber naik pesat. Rehan menatap layar dengan mata yang membesar. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia hampir tak percaya dengan angka-angka yang muncul. 1.000, 2.000, 5.000 views. Gumamnya lirih. Bibirnya bergetar. Lalu senyum merekah begitu saja. Namun kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Dari ruang tengah, suara ayah terdengar meninggi. "Han, kau di dalam apa? Belajar tidak?" Suara itu membelah deru hujan. Rehan buru-buru mematikan layar, menyembunyikan ponsel di bawah bantal. Ia keluar kamar, wajahnya datar, menunduk di hadapan ayah. "Kau ini tiap malam mengurung diri. Belajar kapan? Nilaimu sudah jatuh. Mau jadi apa kalau begini terus? Kakakmu itu tiap malam belajar, makanya dia berprestasi. Kau..." Suara ayah seperti petir yang menyambar. Ibu mencoba menenangkan. "Pak, biar anak itu juga mencari jalannya sendiri." "Tutup mulutmu. Jalan apa? Sungai? Kail? Itu bukan jalan. Itu buang-buang waktu." Bentakan ayah membuat suasana hening. Kakak Rehan duduk di sudut, terdiam, tak tahu harus berkata apa. Rehan hanya menunduk. Kata-kata itu menusuk dadanya, tapi di balik luka, ada bara yang makin menyala. Ia tidak membalas, karena tahu percuma. Setelah semua reda, ia kembali ke kamar, menutup pintu perlahan. Di bawah bantal, ponsel kembali bergetar. Angka subscriber bertambah lagi. Kali ini ia menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena rasa yakin yang makin kuat. Esok harinya di sekolah, gosip sudah menyebar. Entah siapa yang pertama kali tahu, tapi beberapa teman mulai membicarakan channel YouTube Rehan. Itu Rehan kan? Channelnya rame tuh. Mancing-mancing." Ada yang mencibir. Paling bentar doang. Mana bisa jadi kerjaan. Lagian norak, pamer ikan." Namun ada juga yang penasaran. Seorang teman mendekatinya, menepuk bahunya. "Han, videomu keren. Aku lihat kemarin, yang hampir jatuh itu. Seru banget." Rehan terdiam, wajahnya memanas. Ia tak terbiasa dipuji. Ia hanya tersenyum kecil, lalu pergi tanpa banyak bicara. Sepulang sekolah, ia kembali ke sungai. Kali ini ia lebih bersemangat. Tripod kayunya sudah mulai longgar, jadi ia perbaiki dengan paku tambahan. Ponsel diletakkan lebih stabil. Ia menyalakan kamera, wajahnya menghadap lensa. "Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya coba teknik lempar jauh. Spot ini dalam, katanya ada ikan besar sekali." Sore itu, kejadian luar biasa terjadi. Kailnya benar-benar disambar ikan yang besar, begitu kuat hingga jorannya nyaris patah. Rehan berjuang, tubuhnya ikut tertarik, keringat bercucuran. Kamera merekam semuanya dengan jelas. Setelah tarik-menarik yang panjang, akhirnya ikan itu berhasil diangkat. Sisiknya besar, kilauannya memantul terkena sinar matahari senja. Rehan berteriak bahagia, suaranya pecah oleh rasa lega. Malamnya, ia mengunggah video itu. Judulnya ia tulis dengan lebih berani. Tarikan terberat di sungai kampung. Hampir jatuh demi ikan monster. Tak lama setelah diunggah, video itu meledak. Penonton membanjir. Komentar datang dari berbagai daerah. Ada yang bilang, ini baru konten asli Indonesia. Ada pula yang menulis, "Mantap bro, rasanya kayak ikut narik bareng." Angka subscriber menanjak drastis, melewati puluhan ribu dalam beberapa hari. Namun kebahagiaan itu bertabrakan dengan badai di rumah. Ayah mulai mencurigai mengapa Rehan sering pulang sore dan tidur larut malam. Suatu malam, ayah masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia melihat ponsel di tangan Rehan yang sedang menampilkan dashboard YouTube dengan angka-angka penghasilan. "Apa ini?" Suara ayah serak namun tajam. Rehan terdiam,
Tubuhnya kaku. Ini, channel saya. Yah, channel memancing. Ayah mendengus. Wajahnya merah. Kau buang waktu untuk ini? Kau kira ini bisa kasih makan keluarga? Kau kira ini bisa membuatmu sukses? Rehan menggenggam ponsel lebih erat. Dengan suara bergetar tapi penuh keberanian, ia berkata, "Yah, ini jalan saya. Saya percaya. Dari sini saya bisa membuktikan." Ayah terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. "Kau keras kepala, Han. Baik, buktikan. Tapi jangan menangis kalau gagal. Jangan datang padaku." Ucapan itu menancap dalam, tapi bagi Rehan, itu justru menjadi tantangan. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan terus melangkah. Hari-hari berikutnya, badai semakin sering datang di rumah, tapi di layar kecil ponselnya, gelombang semakin besar. Subscriber melonjak, video-video lamanya ikut terangkat, penghasilan bertambah. Rehan mulai bisa membeli tripod baru, mikrofon sederhana, bahkan ponsel yang lebih bagus untuk merekam. Ia tidak membuang-buang uang. Semua ia simpan dan gunakan untuk mendukung kontennya. Ibu memperhatikan diam-diam, melihat anak bungsunya bekerja keras dengan caranya sendiri. Kadang ibu menaruh makanan di meja kecil Rehan tanpa berkata apa-apa. Hanya senyum tipis dan tatapan penuh doa. Dan setiap kali Rehan pergi ke sungai, ia membawa bukan hanya kail dan umpan, tetapi juga mimpi besar yang ingin ia buktikan. Bahwa hobi yang diremehkan bisa menjadi jalan menuju masa depan. Di suatu sore, saat ia sedang merekam, seekor burung bangau putih terbang rendah di atas air, masuk ke dalam frame kamera. Momen itu tampak indah sekali, seakan alam pun ikut merestui langkahnya. Rehan tersenyum, merasa sungai benar-benar menjadi sahabat yang tak pernah menghakimi. Malamnya, saat video baru diunggah, komentar penonton meledak lagi. "Gila, pemandangannya keren banget. Bangau itu pas banget munculnya. Kontenmu bikin aku betah nonton. Bro, semoga sukses selalu." Rehan membaca setiap komentar dengan hati yang bergetar. Ia tak lagi merasa sendirian. Dunia luas di luar sana sedang menyemangatinya. Namun di balik layar, ia tahu badai belum berhenti. Ayah masih memandangnya dengan mata penuh keraguan. Ejekan teman sekolah kadang masih terdengar. Tapi kini Rehan sudah punya keyakinan kuat. Ia tidak akan menyerah. Karena di dalam dirinya, ada tekad yang lebih besar daripada semua ejekan. Tekad untuk membuktikan bahwa dari sungai kecil di kampungnya, ia bisa menggerakkan dunia. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari menembus celah genteng, mengirim cahaya ke kamar sempit Rehan yang dipenuhi barang-barang sederhana. Ponsel di samping bantalnya terus bergetar. Notifikasi mengalir tanpa henti. Dengan mata masih berat, ia meraih layar itu dan terkejut. Video terakhirnya, yang memperlihatkan momen ikan monster dan bangau putih melintas, mendadak viral. Angka penonton melonjak ratusan ribu dalam waktu semalam. Subscriber channelnya menembus angka yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan. Rehan duduk tegak. Matanya berbinar. "Ya Allah!" bisiknya lirih. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Hatinya berdegup keras. Semua kerja keras, semua ejekan, semua luka, kini mulai berbuah manis. Namun ia sadar, jalan baru saja dimulai. Dunia luar kini menatapnya. Dan itu berarti, tantangan juga semakin besar. Di sekolah, suasana pun berubah. Beberapa teman yang dulu mengejeknya kini mendekat dengan wajah penuh kagum. "Han, aku lihat channelmu kemarin. Keren banget. Bro, gimana caranya bisa viral gitu?" tanya seorang teman dengan semangat. Ada juga yang menepuk bahunya. "Aku subscribe lo. Entar kalau butuh teman buat mancing, ajak aku ya." Rehan hanya tersenyum. Ia tak banyak bicara, tapi matanya menunjukkan rasa percaya diri yang berbeda. Ia mulai merasakan bagaimana dunia bisa berbalik begitu cepat. Yang dulu merendahkan, kini mencoba mendekat.
Namun tak semua orang berubah. Masih ada yang mencibir di belakang. Ah, paling cuma sebentar. Entar juga hilang, kayak tren-tren lain. Kalimat itu menusuk. Tapi kali ini Rehan tidak lagi merasa goyah. Ia hanya melangkah pergi dengan kepala tegak, menyimpan api tekad di dadanya. Sepulang sekolah, ia berlari ke sungai, membawa tripod baru dan ponsel yang lebih bagus, hasil dari penghasilan pertamanya yang ia tabung. Ia menyalakan kamera, tersenyum ke lensa dengan lebih tenang. Assalamualaikum, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mendukung channel sederhana ini. Hari ini saya coba mancing di spot berbeda, agak jauh dari desa. Semoga ada kejutan. Kali ini, ia tidak hanya merekam ikan. Ia merekam perjalanan menuju sungai, menyorot sawah yang hijau, anak-anak kecil bermain di pematang, hingga suara burung yang bersahut-sahutan. Ia sadar, penonton bukan hanya ingin melihat hasil pancingan, tapi juga suasana yang membalut cerita. Sore itu, ia berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan sedang. Tidak terlalu besar, tapi prosesnya penuh warna. Ia berbicara lebih banyak, menjelaskan teknik, sambil sesekali tertawa. Kamera menangkap kejujuran dalam setiap gesturnya. Malam harinya, saat video itu diunggah, komentar kembali membludak. Mantap. Aku suka view perjalananmu, kayak nostalgia kampung. Suaranya bikin adem, cocok banget ditonton sebelum tidur. Ada juga yang menulis, "Bro, jangan berhenti ya. Aku jadi ngerasa punya teman tiap lihat videomu." Rehan menatap komentar itu lama sekali. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia merasa, lewat sungai dan kamera, ia telah menemukan jembatan yang menghubungkannya dengan banyak orang di luar sana. Namun di rumah, badai masih bergemuruh. Ayah belum sepenuhnya percaya. Malam itu, saat makan, ayah menatap Rehan dengan dingin. Kau sibuk dengan YouTube itu, tapi nilai sekolahmu tetap rendah. Apa kau pikir bisa hidup dari situ? Rehan mengangkat wajahnya. Kali ini berani menatap balik. Yah, saya tidak tahu masa depan seperti apa. Tapi saya percaya, ini jalan yang Allah tunjukkan. Saya tidak main-main. Saya kerja keras. Ayah terdiam, lalu menggeleng. Buktikan. Kalau gagal, jangan salahkan siapa-siapa. Suasana meja makan membeku. Ibu menatap Rehan dengan mata berkaca-kaca. Ingin bicara tapi memilih diam. Kakaknya pun hanya menghela napas, tak tahu harus berpihak kemana. Meski suasana di rumah dingin, dunia di luar semakin hangat menyambut Rehan. Beberapa hari kemudian, ia mendapat pesan tak terduga. Sebuah brand alat pancing lokal menghubunginya lewat email. Mereka menawarkan kerjasama kecil, mengirimkan beberapa set kail dan joran sebagai sponsor, asal dipakai dan disebutkan di videonya. Rehan tertegun membaca pesan itu. Ia tak menyangka, brand benar-benar meliriknya. Ia menutup mata sejenak, lalu tersenyum lebar. Ini baru awal, gumamnya. Ia pun membuat video baru, kali ini menggunakan alat pancing dari sponsor itu. Dengan polos, ia memperlihatkan peralatan dan mengucapkan terima kasih. Video itu kembali disambut hangat oleh penonton. Banyak yang ikut senang, merasa bangga karena Rehan sudah mulai dilirik. Hari-hari Rehan semakin sibuk. Pagi sekolah, sore memancing, malam mengedit. Tidurnya sedikit, tubuhnya sering lelah, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia belajar sendiri cara mengedit lebih rapi, memberi musik latar lembut, dan menambahkan teks sederhana. Suatu sore, saat ia pulang dari sungai, beberapa anak kecil di kampung berlari mendekat. Bang Rehan, Bang Rehan, aku lihat abang di YouTube, teriak mereka sambil tertawa. Rehan kaget sekaligus terharu. Ia tersenyum, mengusap kepala mereka satu persatu. Doakan abang terus semangat ya. Anak-anak itu mengangguk riang. Di titik itu, Rehan mulai menyadari, namanya sudah mulai dikenal. Bukan hanya di layar kecil, tapi juga di kehidupan nyata.
Namun semua pencapaian ini tidak membuatnya lupa pada luka lama. Malam-malam ia masih mendengar ayah mendesah kecewa, masih melihat wajah kakaknya yang dipuji habis-habisan, sementara dirinya dianggap sekadar hobi. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin teguh. Ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa jalannya bukan kesalahan. Dan malam itu, sebelum tidur, ia membuka dashboard YouTube sekali lagi. Angka penghasilan yang makin bertambah membuatnya tersenyum. Ia menutup mata, lalu berbisik, "Ya Allah, terima kasih sudah membuka jalan ini. Bimbing aku agar tidak sombong, agar aku tetap sabar. Biar aku bisa membuktikan tanpa perlu banyak kata." Di luar, suara sungai yang jauh masih terdengar samar. Seolah ikut berjanji, menemani setiap langkah Rehan menuju takdir yang lebih besar. Pagi itu Rehan duduk di depan meja kayu kecil di kamarnya, menatap layar ponsel dengan hati berdegup kencang. Angka-angka yang terpampang di dashboard membuatnya terdiam lama. Penghasilan pertamanya dari YouTube resmi masuk. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya menangis dalam diam. Ia mengepalkan tangan, matanya berkaca-kaca. "Allah, ini nyata," bisiknya. Ia tidak langsung menghamburkan uang itu. Sebaliknya, ia menabung sebagian, lalu menggunakan sedikit untuk membeli tripod aluminium sederhana menggantikan kayu buatannya. Ketika paket datang, ia membuka dengan hati-hati, matanya berbinar melihat tripod berkilau. Malam itu, ia pergi ke sungai dan merekam dengan semangat baru. Dalam videonya, ia bahkan menyelipkan sedikit cerita. "Alhamdulillah, tripod ini hasil dari dukungan kalian semua." Penonton merasa terharu. Komentar pun penuh doa. "Bang Rehan, semoga tambah sukses. Aku jadi semangat lihat perjuanganmu. Teruslah berkarya, jangan berhenti." Namun di rumah, ayah tetap dingin. "Berapa rupiah yang kau dapat?" "Tak seberapa. Jangan bangga dulu," katanya. Tapi Rehan tidak patah hati. Ia justru menatap ayah dengan penuh tekad. "Yah, ini baru permulaan. Saya akan buktikan." Malam-malam berikutnya, ia semakin giat. Video demi video naik, subscriber bertambah, dan setiap kali notifikasi berbunyi, hatinya bergetar. Ia mulai dikenal bukan hanya di kampung, tapi juga di kota-kota jauh. Anak-anak kecil di sekitar rumah sering memanggilnya YouTuber mancing. Dalam hati, Rehan berjanji, ia akan menjadikan penghasilan ini sebagai bukti bahwa sungai bisa memberi jalan hidup. Suatu malam, ketika suasana rumah sedang tenang, kakak Rehan duduk di ruang tengah sambil belajar. Ia menatap adiknya yang baru pulang dari sungai dengan ponsel di tangan. "Han, kau serius mau hidup dari YouTube? Itu bukan masa depan. Kau harus fokus belajar, ikut olimpiade, raih prestasi. Jangan buang waktu." Rehan berhenti melangkah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ejekan teman atau amarah ayah. Kakaknya adalah sosok yang selalu dipuji, panutan keluarga. Tapi malam itu, Rehan memberanikan diri menjawab, "Bang, prestasi memang penting, tapi jalan orang beda-beda. Aku juga punya mimpi. Jangan selalu anggap mimpiku lebih rendah." Kakaknya terdiam, wajahnya tegang. Ibu yang mendengar percakapan itu segera menengahi. "Sudahlah, jangan bertengkar. Semua anak punya jalannya masing-masing." Namun malam itu, Rehan tidak bisa tidur. Kata-kata kakaknya terus terngiang. Ia merasa ditolak bukan hanya oleh ayah, tapi juga oleh orang yang selama ini menjadi teladan. Justru rasa itu membuatnya semakin keras kepala. Esoknya, ia merekam dengan lebih bersemangat, seakan ingin membuktikan pada kakaknya bahwa jalannya bukan sekadar main-main. Video-video Rehan makin populer. Subscriber tembus ratusan ribu. Penonton setia menunggu unggahannya. Komentar datang dari berbagai negara. Bahkan ada yang menulis dalam bahasa asing. Ia takjub. Hobinya memancing di sungai kecil kampung bisa ditonton orang-orang sejauh itu. Sampai suatu hari, ia mendapat undangan dari sebuah acara televisi lokal.
Mereka ingin menampilkan kisahnya sebagai YouTuber muda inspiratif. Rehan terkejut. Matanya berbinar sekaligus gugup. Apakah aku pantas? Pikirnya. Ketika ia pulang membawa kabar itu, ayah hanya menatap lama. Jangan bikin malu keluarga, katanya dingin. Namun ibu tersenyum bangga, meski diam-diam menyeka air mata haru. Di acara televisi itu, Rehan tampil sederhana. Ia bercerita tentang hobinya, perjuangan melawan ejekan, dan bagaimana ia tetap konsisten. Penonton studio bertepuk tangan, dan setelah acara, followernya bertambah lagi. Dunia benar-benar mulai melirik. Tapi yang paling berharga bagi Rehan bukanlah ketenaran, melainkan kesadaran bahwa perjuangannya punya arti bagi orang lain. Banyak yang menulis pesan pribadi, mengaku terinspirasi olehnya untuk berani mengejar mimpi. Suatu malam, ayah pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di teras, menatap kosong. Rehan keluar, membawa secangkir teh hangat. Ayah menoleh, lalu berkata pelan, "Han, tadi di pasar ada orang yang cerita tentangmu. Mereka bilang bangga kampung kita punya anak seperti kau." Rehan terdiam, matanya panas. Ayah melanjutkan, "Dulu aku kira hobi itu buang waktu. Aku kira kau hanya lari dari kenyataan. Tapi ternyata, aku salah." Suara ayah bergetar, lalu matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kali, Rehan melihat ayah menunduk dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan aku, Han," bisik ayah. Rehan tak sanggup berkata-kata. Ia hanya memeluk ayah dengan erat. Air matanya mengalir deras. Malam itu menjadi titik balik. Luka lama perlahan sembuh, digantikan dengan ikatan baru. Bertahun-tahun berlalu. Channel Rehan kini punya jutaan subscriber. Penghasilan miliaran rupiah. Ia tak hanya membeli peralatan mancing terbaik, tapi juga membangun rumah mewah untuk keluarganya di tanah kampung. Rumah besar itu berdiri kokoh di tepi jalan utama, dengan halaman luas dan suara air kolam ikan yang menenangkan. Hari peresmian rumah, tetangga dan kerabat berdatangan. Mereka semua kagum, tak menyangka anak yang dulu diremehkan kini berdiri sebagai YouTuber miliarder. Ayah duduk di kursi teras, menatap bangunan megah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Rehan erat. "Han, aku bangga padamu. Maafkan semua kata-kataku dulu." Rehan menunduk, mencium tangan ayah. "Yah, tanpa semua itu, mungkin aku tak akan sekuat ini." Ibu menangis bahagia. Kakak memeluknya dengan rasa hormat. Semua yang dulu pernah meremehkan kini hanya bisa menunduk malu. Dan Rehan, dengan senyum sederhana, menatap sungai yang masih mengalir tak jauh dari rumah mewahnya. Sungai yang dulu jadi tempat ia diejek, kini menjadi saksi bisu bahwa mimpi sekecil apapun, bila dijaga dengan sabar, bisa membawa seseorang ke puncak yang tak pernah dibayangkan. Cerita hidupnya pun menutup satu lingkaran. Dari tepian sungai sederhana, menuju rumah mewah penuh berkah.